Halo guys, jadi hari ini kita kedatangan nih tamu spesial banget nih. Nama ibu adalah Yuli Supriyati, yang merupakan advokasi dari YAICI, Yayasan Abipraya Insan Cendekia Indonesia. banyak kali nih stigma masyarakat bahwasanya kayak bilang SKM itu untuk minuman sehari-hari anak-anak. Padahal kan bukan ya Bu ya. Kita dengerin aja dulu. Ibu ini tadi dari YAICI, coba ibu jelasin dulu YAICI itu tentang apa? Oke, YAICI kita yayasan yang bergerak di 3 pilar, yaitu pendidikan, kesehatan, dan juga lingkungan. Khusus untuk kesehatan, YAICI memang membawa isu atau mengkampanyekan bahwa kental manis bukan susu. Karena memang kental manis itu adalah minuman yang tinggi gula. Nah, ini tidak baik untuk diberikan kepada anak-anak. Kesalahan persepsinya udah hampir 1 abad di Indonesia dan YAICI berusaha untuk mengembalikan apa itu kental manis bukan susu dan bagaimana peruntukannya yang tepat, gitu loh. Oh gitu ya. Berarti emang stigma masyarakat ini emang salah ya Bu ya? Salah. Terus ini ada beberapa pengalaman nih dari ibu ini di wilayah Sumatera Utara yang udah datang, ternyata beda banget ya Bu data yang ada di Dinas Kesehatan sama yang terjadi di lapangan. Gimana tuh Bu cerita singkatnya? Ya, jadi kemarin kita sempat datang ke daerah Stabat ya, Stabat itu di daerah Pemabar. Jadi kita mendapatkan info bahwa stuntingnya 0 gitu kan. Padahal di sana kami menemukan anak-anak yang sangat kurang gizi gitu. Bahkan bukan saja mereka kurang gizi, tapi mereka juga tidak melakukan imunisasi pada anak-anak mereka gitu. Kita menemukan ada 1 anak yang mengkonsumsi air putih dengan gula itu bahkan sehari sampai 15 botol. Dan itu sangat luar biasa karena anaknya tidak doyan makan yang lain karena memang sehari-hari ketika dia lapar kemudian dia haus dia hanya meminta air putih yang diberi dengan gula gitu loh. Dan ini luar biasa gitu. Beberapa anak juga masih diberikan kental manis sebagai susu gitu. Berarti sangat bahaya kali ya Bu kalau masyarakat ini nggak tahu tentang bahayanya itu ya kan Bu? Bahaya karena gini, yang namanya rasa manis itu kan nyandu gitu loh. Maksudnya rasa manis itu anak-anak ketika sudah selesai diberikan ASI oleh ibunya, dia harusnya diberikan empasi kemudian makanan-makanan yang sehat gitu. Tapi ketika itu disambung atau diberikan dengan kental manis, dia sudah tahu rasanya manis, itu biasanya ke bawah sampai besar gitu. Jadi kebiasaannya adalah selalu ingin mengkonsumsi minuman-minuman manis gitu. Saya beberapa kali menemukan anak di usia 12 tahun, itu 13 tahun, bahkan gulanya sudah sampai 600 dan akhirnya nyawanya tidak tertolong gitu karena ternyata dia sangat berlebihan mengkonsumsi minuman manis gitu dan ini bahaya. Jadi kalau bisa dari kecil kita perkenalkan susu ya susu yang sebenarnya gitu karena sebenarnya rasa asli susu itu tawar gitu, tidak manis gitu. Nah, ini yang sulit ketika anak-anak Indonesia sekarang kita udah tahu bagaimana sekarang kaum milenial, kaum rebahan gitu kan. Oh, jarang-jarang banget kita kalau nggak diniatin olahraga gitu kemana-mana. Ke depan aja kita mesti naik motor gitu, udah nggak jalan kaki gitu. Nah ini pola hidup kemudian juga pola makan itu memang yang harus dimengerti gitu loh oleh masyarakat gitu. Tadi Dimas juga udah mendengar nih pembicaraan ibu kan mengenai stunting ini. Nah itu lebih ke perkembangan otak ya kan Bu selama 2 tahun di awal. Jadi memang harus ada edukasi ke masyarakat di 2 tahun awal itu untuk biar bisa anak itu berkembang dengan baik nih Bu ya kan. Jadi mungkin perkembangan fisiknya nanti bakal jadi normal, tetapi perkembangan otaknya nggak normal. Bagaimana sih YAICI perkembangan YAICI sampai sekarang ini udah sampai di tahap mana nih dalam mengedukasi masyarakat tersebut? Ya, memang kita hanya tadinya awalnya mengawali dengan edukasi tentang kental manis bukan susu gitu. Tapi faktanya karena di lapangan itu menemukan banyak anak-anak yang memang atau keluarganya ibunya tidak teredukasi tentang stunting, akhirnya kita membantu program pemerintah ini gitu. Jadi kita kasih tahu ibu-ibu karena 2 tahun itu adalah masa emas gitu pembentukan otak gitu. Kalau sudah lewat usia 2 tahun paling hanya bisa diperbaiki raganya gitu, tapi otaknya enggak gitu. Nah, ini sangat berbahaya karena di 2045 kita akan menjadi generasi Indonesia emas. 2045 kita akan menikmati bonus demografi. Kalau anak-anaknya salah, asupan makanannya, salah pola asuhnya, kita takutnya kita tidak bisa menikmati bonus demografi. Harusnya pada saat itu 100 tahun Indonesia merdeka, kita menikmati SDM yang unggul tapi kalah bersaing dengan negara-negara lain karena SDM-nya SDM stunting gitu loh. Jadi Bu itu berdampak sama pekerja, maksudnya orang-orang yang stunting ini nggak bisa mendapatkan pekerjaan yang profesional begitu ya Bu ya? Betul, banyak. Nanti generasinya akan sakit-sakitan. Kita sekarang udah banyak loh usia 30, 40 tiba-tiba kena stroke, kena serangan jantung. Padahal zaman dulu
itu itu mah penyakitnya kalau orang-orang bilang orang tua gitu kan, nah, orang kaya gitu. Sekarang enggak, orang susah pun tiba-tiba bisa dapat kena stroke, kena serangan jantung dan lain-lain gitu. Karena itu pola makan yang salah, kemudian pola hidup yang salah. Nah, kalau misalnya ini dibiarkan, kita nggak akan bisa mendapatkan SDM atau generasi yang unggul gitu. Kita akan kalah bersaing dengan negara-negara lain. Sayang banget pastinya. Sayang banget karena kita akan mendapatkan bonus demografi gitu. Kayak dimana orang-orang tuh usianya emang produktif banget. Oh, produktif. Tiba-tiba nggak bisa mengerjakan hal yang kayak gitu. Sayang banget ya Bu. Sayang Ya. sekali. Oke Bu, kembali ke Yaichi tadi nih Bu. Emang fokusnya Yaichi ini terhadap SKM aja atau ada program lain nih yang berjalan? Ya, kita memang mengawalinya ini memang di Indonesia itu kita mengawali ini dengan mengkampanyekan SKM bukan susu. Kita juga akhirnya bisa merubah kebijakan BPOM dengan menghilangkan susu di label, kemudian iklan dan lain-lain gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata kita menemukan banyak nih di bawah gitu ya. Banyak sekali hal-hal di bawah yang tidak sesuai dengan data di atas kertas karena faktanya ternyata seperti ini loh. Nah, itu kita bantu sampaikan ke dinas terkait gitu kan, dengan karena gini untuk menciptakan Indonesia bebas stunting itu kan lintas sektoral itu harus memberikan pengaruh ya. Bukan saja organisasi, juga pemerintahannya, kemudian juga media gitu, pegiat media. Itu harus sama-sama untuk apa? Merubah perilaku masyarakat yang salah gitu. Jadinya memang kita bukan hanya dari kesehatan, kita juga pendidikan bekerja sama dengan beberapa mitra ya di pendidikan, kemudian juga di lingkungan. Karena ini semua menjadi indikator stunting gitu. Itu aja sih ya. Sangat luar biasa kali ya pembicaraan kita pada hari ini. Mungkin yang terakhir nih pesan lah Ibu untuk masyarakat yang menonton ya. Kira-kira apa nih yang bisa dilakukan masyarakat kalau misalnya mereka tuh nggak dapat edukasi? Apakah hanya dari internet aja atau mereka bisa tanya ke dinas kesehatan terdekat atau dari instansi atau bisa lihat dari Yaichi-nya sendiri atau gimana nih pesan untuk Ibu? Ya, buat teman-teman di rumah ya, sebenarnya Indonesia itu luar biasa ya. Literasi gizinya itu urutan 60 dari 61 negara gitu. Kita nomor 2 dari bawah. Padahal itu netizennya paling banyak gitu. Nah, kecenderungan netizen Indonesia atau masyarakat Indonesia lebih suka mencari informasi apa yang mereka suka, bukan apa yang mereka butuh gitu. Jadi ketika kita ingin tahu sebenarnya stunting seperti apa, itu sebenarnya banyak informasi melalui internet yang bisa kita dapatkan gitu. Nah, kalau memang pengen tahu lebih banyak, bisa juga dibuka di YouTube, kemudian di Google itu Yaichi kegiatannya apa aja, kita mengedukasi masyarakat di situ, memberi pengetahuan, literasi tentang gizi, dan harapannya bahwa kita aware terhadap anak-anak kita gitu. Dan jangan hanya kita terhadap anak-anak kita sendiri. Kalau kita melihat anak orang lain juga memang mengalami hal yang terganggu gizinya, kita anggaplah sebagai anak kita sendiri gitu. Karena anak ini adalah benar-benar calon generasi bangsa gitu. Bagaimana negara Indonesia ke depan itu dipegang anak-anak sekarang gitu. Berarti untuk menciptakan lingkungan yang lebih produktif juga untuk kedepannya ya kan Bu. Keren banget nih program Yaichi ini. Oke Bu, mungkin cukup sampai sekian podcast kita hari. Nggak apa kukat ya. Oke, mungkin cukup sekian podcast kita untuk hari ini. Makasih banyak buat kalian dan jangan lupa kalian langsung follow aja. Mungkin ada Instagramnya Bu? Ada, saya Yuli Supriyati. Instagramnya juga ada di @sahabatyaichi gitu. Kemudian di YouTube-nya juga Sahabat Yaichi. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung ya Bu ya, masih bingung nih, boleh aja mampir ke Instagramnya, boleh komen, boleh juga DM Instagramnya. Pokoknya kalian kalau misalnya bingung-bingung langsung tanya aja ke Bu Yuli. Sangat termotivasi banget hari ini ya kan untuk menciptakan generasi yang lebih produktif dan emas ya pastinya Bu ya. Semoga bonus demografi yang kita dapatkan di tahun 2045 dapat menjadikan kita tuh negara yang lebih maju nih. Amin, amin, amin. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu Yuli udah datang di podcast ini. Assalamualaikum.